Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube Himate Cafe. Kenalin, aku Nisha. Aku di sini sebagai host dan hari ini akan menemani para narasumber kita. Sebelum kita masuk ke videonya, kita perkenalan diri dulu yuk. Yang pertama di sini ada Kak Mercy Miracle. Yang kedua ada Kak Alifa Zahia. Dan yang ketiga ada Kak Anggi Adelia. Nah, mari kita saksikan ketiga narasumber kita hari ini ya. Apa perbedaan paling terasa antara praktik di laboratorium kampus dan rumah sakit menurut kakak? Kalau menurut aku sendiri, kalau misalnya kita praktek di laboratorium, kita kan terbiasa sama pasien-pasien yang normal. Jadi kayak kita praktek sesuai sama apa yang ada di teori aja gitu. Tapi setelah aku praktek di rumah sakit, aku ngerasa kasus pasien itu jauh lebih banyak dari apa yang kita pelajarin. Kadang tuh ada beberapa pasien yang lebih susah kasusnya, tapi kadang ada juga yang masih sama apa yang kita pelajarin di kampus. Oke, jadi kalau dariku pribadi ya, perbedaan yang paling terasa adalah di ini lingkungannya sih ya, kondisi lingkungannya. Karena kalau kita berada di lab kampus kan tempat kita sehari-hari ya, kayak kita tuh udah kenal sama lingkungannya. Dan juga objek-objek yang akan jadi pasiennya itu ya udah kita kan, kayak teman-teman ganti-gantian, ada yang jadi pasien, ada yang jadi pemeriksa gitu kan. Jadi itu kayak udah ngalir aja, plong aja gitu. Tapi kalau misalnya udah di rumah sakit, itu kan tempat yang kayak baru kita kenal nih ya. Itu tuh ada aja pressure-nya, apalagi kayak objeknya itu yang emang bener-bener pasien gitu kan. Itu kayak udah kayak takut, aduh ini bener gak ya cara periksanya. Nah itu tuh udah berdebat sama pikiran kita sendiri lah ya. Dan itu yang sangat-sangat buat tremor. Dan saya ingat banget pas pertama kali turun kelas praktek tuh ya, pas pertama kali disuruh megang atau periksa pasien, tangan saya sampai gemetaran sampai tremor karena nggak tahu ada aja gitu pressure-nya. Padahal kayak di kampus biasa-biasa aja, pas di rumah sakit tuh dah gebiar. Nah, tips apa yang paling penting bagi mahasiswa TKV sebelum masuk ke dunia praktik menurut kakak? Ya, menurut aku ya, tips yang paling penting itu bagi mahasiswa TKV yang akan masuk praktek, tentu kita harus belajar teori dulu, recall lagi materi-materi yang pernah diajarin sama dosennya. Kemudian yang nggak kalah penting nih, kita harus jaga attitude juga, karena setinggi apapun ilmu kita, kalau misalnya attitude kita rendah, tetap aja kan kita nggak bakalan dihargain sama orang. Betul. Terus juga pada akhirnya itu, pasien tuh nggak cuman butuh tenaga kesehatan yang cuman pinter doang, tapi juga butuh yang harus bisa nunjukin empatinya juga. Betul sama sekali. ngehargain orang lain gitu. Nah, saat pertama kali praktik di rumah sakit, hal apa yang paling mengejutkan atau berbeda dari ekspektasi kakak sendiri? Kalau dari ekspektasi aku sendiri sih, aku ngiranya setiap hari pasien itu akan datang dengan jumlah yang sama, tapi ternyata enggak. Jujur gak expect kalau pasiennya akan sebanyak itu. Karena kan kalau di rumah sakit itu ada pasien yang dari poli jantung sama rawat inap ya. Itu gak expect sih kalau misalnya pasiennya sebanyak itu, dan juga karena emang pasiennya banyak. Nah, ada juga rumah sakit yang memang cara pemeriksaannya itu berbeda dengan apa yang kita pelajari di kampus ya. Karena memang mereka tuh buat ngejar waktunya, pasiennya banyak banget. Kemudian di rumah sakit itu juga kita akan menemukan keadaan pasien yang gak pernah kita temui. Karena kalau di kampus kan kita kayak udah normal aja kan, dalam keadaan supine gitu. Tapi kalau di rumah sakit ada aja pasien yang kayak gak bisa naik ke tempat tidur, harus di kursi roda, terus ada pasien yang overweight. Nah itu tuh kayak butuh teknik yang berbeda sih dalam pemeriksaannya gitu. Dan juga ada yang anatominya tuh aneh-aneh aja. Dan yang paling mengejutkannya pastinya kasus sih, kasus yang aneh-aneh yang bakal mengejutkan kita sih, itu aja. Bagaimana cara kakak menghadapi rasa gugup atau melakukan kesalahan saat praktik? Kalau dari aku sendiri ya, awalnya kan aku pasti ada rasa gugup dong pertama kali praktek, tapi kadang tuh aku mikir kalau misalnya rasa gugup atau kesalahan yang didapat pada saat praktik itu merupakan suatu proses pembelajaran. Jadi aku menjadikan hal tersebut untuk sebagai proses dalam pembelajaran aku sih. Kemampuan non teknis apa yang harus dimiliki mahasiswa TKV menurut kakak?
Kalau kemampuan non teknis sih menurut saya adalah komunikasi ya. Karena kalau udah di rumah sakit, berarti otomatis kita akan berinteraksi dengan banyak orang kan. Dan di rumah sakit itu tuh tidak hanya cuman kayak TKV doang, ada juga perawat, ada dokter juga. Nah, di situ tuh komunikasi tuh sangat penting. Karena kalau misalnya sebagai TKV nih ya, kita tuh tidak hanya untuk mengoperasikan alat kan. Kadang ada juga pasien yang dia tuh udah cemas sebelum tindakan. Nah, di situ kita tuh dengan komunikasi kita bisa menenangkan dia. Kemudian kita berkoordinasi juga nih dengan perawatnya, kayak pasiennya ini nanti diginiin ya Kak, posisinya digini-gini. Terus juga komunikasi itu tentunya akan sangat penting ketika kita itu melaporkan hasil klinis kita nih, yang temuan klinis ya yang kita dapat, buat kita kasih tahu ke CI mungkin buat divalidasi gitu. Jadi komunikasi itu adalah hal yang sangat penting menurutku, karena tanpa komunikasi yang baik itu kayak skillnya kita itu atau keterampilan teknisnya kita itu agak akan dapat tersampaikan secara optimal sih dalam pelayanan. Nah, dengan pengalaman kakak sebagai wakil ketua BEM, ada nggak kemampuan dari organisasi yang ternyata sangat membantu saat praktik klinik? Ya, kemampuan di organisasi ya tentu sangat ngebantu banget tuh buat praktek klinik. Yang dulu kan aku juga di HIMA juga ngejabat sebagai ketua bidang 2 ya. Iya, Yang dimana itu ngurusin acara yang lumayan besar, sama komunikasi juga sama orang-orang penting Iya. tuh. Nah, karena itu kita bisa ngelatih nih komunikasi kita. Terus juga selain itu kita juga ngelatih nih kerja sama tim. Betul. Karena kan di HIMA itu semuanya punya tupoksi masing-masing Betul kan. sekali. Sama kayaknya di rumah sakit nih, itu juga pas pelayanan juga punya tugas masing-masing. Ini tuh kolaborasi nih sama berbagai Profesi. tentunya. Iya, Betul. Nah, sebelum ditutup, ada nggak sih Kak pesan untuk adik tingkat yang saat ini sedang menjalani praktik atau yang nanti akan menjalani praktik? Ada, jadi untuk pesannya sendiri itu gak apa-apa kalau misalnya kalian terlihat gugup pada saat praktik, karena kalian masih dalam proses pembelajaran, dimana kalian tuh harus menikmati setiap proses dari pembelajaran tersebut biar nanti itu jadi bekal untuk kalian pada saat sudah bekerja di rumah sakit. Oke, kalau pesan dari saya sendiri ya, jadikan lahan praktek atau momen ini nih sebagai sebuah tempat di mana kalian itu akan dapat pelajaran yang berharga gitu. Jadi praktek ini jangan kalian jadikan sebagai sebuah kayak target gitu untuk mencapai kompeten-kompeten atau menyelesaikan kompeten yang ada di logbook itu. Jangan. Betul. Saya juga awalnya berpikir seperti itu, tapi saya tidak mau kalian berpikir seperti itu. Jangan punya pemikiran seperti itu. Tapi jadikan lahan praktek ini sebagai sebuah jembatan nyata yang nantinya akan membuat kalian tuh menjadi pribadi atau menjadi seorang teknisi kardiovaskular yang profesional gitu. Terus jangan berkecil hati, jangan kayak ngerasa salah karena udah berbuat sesuatu yang mungkin agak salah. Jangan jadikan itu sebagai sebuah hambatan, tapi percaya saja bahwa semua itu adalah bagian dari prosesnya. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan aja kepada CI-nya. Terus jadikan semuanya itu sebagai pelajaran yang berharga. Oke, jangan jadikan praktek itu sebuah kayak tekanan, sebuah yang membuat hal yang sangat membosankan tuh jangan, tapi jadikan itu sebagai sesuatu yang berharga. Enjoy aja, nikmati aja semuanya. Pasti kalian bisa melalui semuanya. Oke, semangat. Ya, untuk teman-teman yang saat ini ngejalanin praktik atau yang nantinya akan ngejalanin praktik ya, tentu jangan takut untuk memulai. Betul. Wajar itu kita ngerasa gugup, takut salah, atau ngerasa belum cukup pintar. Tapi ingat lagi, kalau misalnya praktik itu bukan tempat kita nunjukin kalau misalnya kita udah tahu segalanya, tapi Betul. tempat buat kita belajar dan berkembang lebih baik lagi. Jadi semangat buat teman-teman TKV semuanya. Nah, gimana teman-teman? Seru banget kan videonya tadi? Semoga kesan dan pesan dari kakak-kakak narasumber tadi dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.